Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran ekonomi daring MAN Kota Batu. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Kita memasuki tahap pengiktisaran dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Mengapa harus disusun? Untuk apa? Kapan harus disusun? Bagaimana cara menyusunnya dan sumbernya dari mana? Mari kita ikuti uraian berikut ini. Jurnal penyesuaian memuat akun-akun yang mengalami perubahan dan perlu disesuaikan. Untuk apa jurnal penyesuaian disusun? Agar setiap akun menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dengan demikian, jurnal penyesuaian disusun pada akhir periode. Sumbernya dari mana? Dari data atau keterangan tertentu dan dari neraca saldo. Mengapa perlu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian diperlukan karena pada akhir periode belum semua akun dalam neraca saldo menunjukkan akun sebenarnya, atau mungkin selama berjalannya waktu dalam satu periode akuntansi telah terjadi perubahan-perubahan yang belum dicatat. Bisa juga perusahaan perlu menyesuaikan perubahan akun di neraca saldo dipadukan dengan jurnal penyesuaian agar menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Tidak semua akun memerlukan jurnal penyesuaian. Hanya beberapa akun saja yang perlu disesuaikan. Akun apa saja itu? 1. Pemakaian perlengkapan. 2. Penyusutan aset tetap. 3. Beban dibayar di muka. 4. Pendapatan diterima di muka. 5. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban. 6. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Dan 7. Piutang tidak tertagih. Bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian disusun dengan langkah sebagai berikut. 1. Menyiapkan data berupa neraca saldo dan data penyesuaian. 2. Menentukan akun yang akan dibuat ayat penyesuaiannya berdasarkan data yang ada. 3. Menentukan pendekatan yang digunakan. 4. Menentukan nilai nominalnya. 5. Membuat tabel dengan bentuk kolom seperti berikut ini. Seperti menyusun jurnal umum, kita tuliskan dulu nama perusahaannya. Kemudian jenis kegiatannya, karena kita menyusun jurnal penyesuaian, maka kita tuliskan jurnal penyesuaian. Kemudian periodenya. Periodenya kita gunakan periode pada akhir tahun buku. Jurnal penyesuaian disusun di akhir periode, di sini 31 Desember sebagai tahun akhir buku. Kolomnya terdiri dari tanggal yang diisi tanggal terjadinya pencatatan jurnal penyesuaian, tanggal diisi dengan periode yang sama, yaitu bulan Desember sebagai tahun akhir buku. Kemudian akun diisi nama akun yang memerlukan penyesuaian. Referensi diisi kode akun, disesuaikan dengan pengkodean yang dilakukan di awal pencatatan. Apabila muncul akun baru, kode akun menyesuaikan urutannya. Debit diisi nominal akun yang didebit dan kredit diisi nominal akun yang dikredit.
Biar runtut, kita menggunakan contoh perusahaan yang sama. Berikut ini data neraca saldo dan data penyesuaian dari bengkel Samara Motor. Periodenya Desember 2020. Di kolom neraca saldo terdapat nomor akun mulai nomor akun 111 sampai dengan 515. Nama akun mulai kas dan yang terbawah beban komisi. Kolom debit sejumlah 63.975.000 dan kolom kredit dengan jumlah yang sama 63.975.000. Data penyesuaian dari bengkel Samara Motor sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil penilaian akhir, nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 250.000. 2. Peralatan kantor disusutkan sebesar 10%. 3. Sewa sebesar 3.800.000 untuk masa 1 tahun terhitung mulai 1 Mei 2020. 4. Gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 300.000. 5. Bunga yang masih harus diterima sebesar 75.000. Dari data tersebut berarti ada 5 akun yang perlu kita buatkan jurnal penyesuaian. Akun apa saja itu? Sesuai dengan data tersebut, maka yang perlu dibuatkan adalah akun perlengkapan, akun penyusutan peralatan kantor, akun sewa dibayar di muka, akun gaji karyawan yang belum dibayar atau utang gaji, dan akun bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga. Kita bahas mulai data yang pertama. Di data penyesuaian, kita padukan dengan data yang ada di neraca saldo. Pada neraca saldo, nilai perlengkapan sebesar 3.650.000. Sedangkan data penyesuaian menunjukkan jumlah yang tersisa 250.000. Kita analisa. Akun yang dipengaruhi data penyesuaian tersebut adalah akun perlengkapan. Data tersebut menunjukkan pemakaian perlengkapan yang memunculkan akun beban perlengkapan karena terpakai tadi. Nominal yang dimasukkan sebesar pemakaian perlengkapan. Berapa? 3.650.000 yang ada di neraca saldo kita kurangkan dengan 250.000 data yang ada di penyesuaian, sehingga perlengkapan yang terpakai 3.400.000. Dengan demikian, ayat jurnal penyesuaiannya muncul beban perlengkapan sebesar pemakaiannya 3.400.000 di debit dan perlengkapannya berkurang di sebelah kredit sebesar 3.400.000. Kita lanjut ke data berikutnya. Pada neraca saldo, harga perolehan peralatan kantor 7.650.000. Sedangkan data penyesuaian menyebutkan penyusutan sebesar 10%. Kita analisa. Data penyesuaian tersebut memunculkan akun beban penyusutan peralatan karena adanya pemakaian peralatan, dan muncul juga akun akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nominal yang dimasukkan sebesar penyusutannya diperoleh dari harga perolehan kali prosentase penyusutan. 7.650.000 dikali 10% sama dengan 765.000. Dengan demikian, ayat jurnal penyesuaiannya yang kita buat pada akhir periode 31 Desember 2020, beban penyusutan peralatan kantor di debit 765.000 pada akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit dengan jumlah yang sama. Untuk ayat jurnal penyesuaian penyusutan aktiva tetap, sama bunyinya, hanya tinggal mengganti jenis
aktiva tetap apa yang kita susutkan. Apabila itu yang kita susutkan adalah gedung, maka bunyinya beban penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung. Apabila yang kita susutkan adalah kendaraan, maka bunyinya beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Pada neraca saldo tertulis sewa dibayar di muka sebesar Rp3.800.000. Di data penyesuaian tertulis sewa dibayar di muka sebesar Rp3.800.000 untuk masa 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020. Analisanya, data penyesuaian tersebut memunculkan akun beban dibayar di muka. Akun beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada awalnya dianggap sebagai harta atau aset, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Untuk membuat jurnal penyesuaian beban dibayar di muka, kita melihat pendekatan apa yang digunakan dalam pencatatan awal. Hal ini dapat kita lihat, dapat kita cari dari neraca saldo. Tampak di neraca saldo akun sewa dibayar di muka dengan kode 114. Kita padukan dengan data penyesuaiannya. Sewa tersebut untuk masa 1 tahun terhitung 1 Mei 2020. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam pencatatan awal adalah dicatat sebagai harta atau aset. Apabila pendekatan yang digunakan di pencatatan awal adalah pendekatan harta, aset, atau pendekatan real, maka gambaran pencatatan awalnya sebagai berikut. Sewa dibayar di muka Rp3.800.000 pada kas Rp3.800.000. Dengan demikian, ayat jurnal penyesuaiannya kita munculkan beban sewa. Jadi kalau dicatat sebagai harta akan muncul beban sewa, karena beban sewa yang perlu kita sesuaikan sebesar Rp2.533.333 pada sewa dibayar di muka dengan jumlah yang sama. Dari mana angka ini? Angka ini merupakan angka yang sudah jatuh tempo atau sudah menjadi beban. Dari mana memperoleh nominal beban sewa sebesar Rp2.533.333? Mari kita perhatikan uraian berikut ini. Kita harus memisahkan mana yang termasuk beban, berarti yang sudah jatuh tempo, dan mana yang termasuk harta, yaitu yang belum jatuh tempo. Kita tandai atau kita pisahkan dengan menggunakan Desember 2020 sebagai periode akhir anggaran. 1 Mei 2020 sampai Desember 2020 ada 8 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dengan demikian, nilai beban yang sudah jatuh tempo 8/12 kali 3.800.000 ketemu 2.533.333. Itulah yang akan kita masukkan ke dalam AJP. Sedangkan sisanya merupakan nilai yang belum jatuh tempo, artinya masih menjadi aset atau harta kita sebesar Rp1.266.333
Sekali lagi perlu kalian ingat, ketika awal mencatat di JU dengan pendekatan real atau harta, maka yang perlu kita buatkan penyesuaiannya adalah akun beban. Sehingga di AJP muncul beban, nominalnya senilai bebannya. Hartanya hilang atau berkurang, bergeser di sebelah kredit. Dari mana kita tahu awal mencatatnya? Tandanya atau bunyi akunnya muncul di neraca saldo. Pencatatan sewa dibayar di muka bisa menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan real, harta atau aset, seperti yang sudah kita bahas. Pendekatan yang kedua, bisa menggunakan pendekatan nominal atau pendekatan beban, seperti yang nampak pada neraca saldo berikut ini. Pada neraca saldo akan muncul beban sewa dengan kode 518 apabila kita menggunakan pendekatan nominal di awal pencatatannya. Gambaran pencatatan awalnya apabila menggunakan pendekatan nominal sebagai berikut. Beban sewa 3.800.000 pada kas 3.800.000. Dengan demikian AJP-nya sewa dibayar di muka 1.266.677 pada beban sewa dengan jumlah yang sama. Karena ini menggunakan pendekatan nominal di awal pencatatannya, maka yang perlu disesuaikan adalah hartanya. Hartanya, sewa dibayar di muka, perlu kita munculkan, kita letakkan di sebelah debit. AJP-nya dengan demikian berlawanan dengan pencatatan sebagai harta. Lalu nominalnya diambil dari mana? Dari jumlah yang belum jatuh tempo. Nominal angkanya dapat kita gunakan analisa seperti pendekatan harta, tetapi yang kita ambil untuk pendekatan nominal ini adalah nilai yang belum jatuh tempo atau yang masih menjadi harta, karena hartanya yang perlu kita sesuaikan. Kesimpulannya, ketika awal mencatat di JU sebagai beban, maka AJP-nya muncul harta atau sewa dibayar di muka, nominalnya senilai harta, karena yang kita sesuaikan adalah hartanya. Bebannya hilang atau berkurang, berpindah di sebelah kredit. Tandanya dari mana? Tandanya bisa kita lihat pada neraca saldo. Akan nampak di situ dicatat sebagai beban ataukah sebagai harta. Jadi yang dinamakan beban itu yang sudah jatuh tempo pada saat kita membuat ayat jurnal penyesuaian di akhir periode, dan yang menjadi harta, masih menjadi harta atau aset adalah yang belum jatuh tempo ketika kita menyusun ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Data penyesuaian berikutnya, bunga yang masih harus diterima sebesar 75.000. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, baik itu pendapatan jasa maupun pendapatan bunga, adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya hingga akhir periode akuntansi. Meskipun belum menerima uang, pada akhir periode perusahaan akan mencatat pendapatan tersebut sebagai penghasilan. Data penyesuaian tersebut menimbulkan akun piutang pendapatan dan pendapatan.
Sehingga AJP-nya berbunyi sebagai berikut. Piutang bunga 75.000 pada pendapatan bunga 75.000. Data berikutnya, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 300.000. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban adalah beban yang sudah menjadi kewajiban ditinjau dari sisi waktu atau sudah jatuh tempo, tetapi perusahaan belum melakukan pembayarannya. Data penyesuaian tersebut menimbulkan akun beban dan utang. Dengan demikian, AJP-nya berbunyi beban gaji 300.000 pada utang gaji 300.000. Ayat jurnal penyesuaian dimasukkan ke dalam tabel jurnal penyesuaian akan nampak sebagai berikut. Bengkel Samara Motor, jurnal penyesuaian 31 Desember 2020. Tanggal pada jurnal penyesuaian sama tanggalnya karena jurnal penyesuaian dibuat pada akhir tahun anggaran, yaitu 31 Desember 2020. Nama akun diisi dengan akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Karena tadi ada 5 data penyesuaian, maka ada 5 ayat jurnal penyesuaian yang dibuat. Kemudian referensi diisi kode akun. Bila tidak ada kode akunnya pada data penyesuaian maupun pada data neraca saldo, maka kita tinggal membuatnya sesuai dengan urutan yang sudah ada. Debit dengan kredit jumlahnya harus sama. Kesimpulannya, pemakaian perlengkapan jurnal penyesuaiannya berbunyi beban perlengkapan pada perlengkapan. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang terpakai. Penyusutan aset tetap bunyinya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Tinggal kita nanti menyesuaikan yang disusutkan jenis aktivanya apa. Kemudian beban dibayar di muka, ini ada 2 pendekatan. Apabila saat mencatat dicatat sebagai aset atau harta, maka yang perlu disesuaikan adalah bebannya. Kita munculkan bebannya. Beban titik-titik pada titik-titik dibayar di muka, disesuaikan data penyesuaiannya. Misalkan itu beban sewa, maka tinggal menulis beban sewa pada sewa dibayar di muka. Apabila asuransi, maka beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kemudian bila saat mencatat dengan pendekatan nominal atau beban, maka yang dimasukkan angkanya sejumlah hartanya. Karena yang perlu kita sesuaikan hartanya, kita munculkan hartanya di sebelah debit dan bebannya di sebelah kredit. Ini juga menyesuaikan. Apabila di situ bunga, maka ya bunga dibayar di muka dan beban bunga. Apabila sewa, sewa dibayar di muka pada beban sewa. Apabila asuransi, asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Ayat jurnal penyesuaian untuk piutang pendapatan berbunyi piutang titik-titik pada pendapatan titik-titik. Artinya ini menyesuaikan. Apabila itu bunga yang masih harus diterima, maka bunyinya piutang bunga pada pendapatan bunga. Kemudian utang beban atau beban yang masih harus dibayar, ayat jurnal penyesuaiannya beban titik-titik pada utang titik-titik. Ini juga menyesuaikan. Apabila bunyinya beban gaji, maka di ayat jurnal penyesuaiannya juga berbunyi beban gaji pada utang gaji. Apabila bunga yang masih harus dibayar, maka bunyinya beban bunga pada utang bunga.
neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang sudah kita susun apabila disejajarkan akan nampak sebagai berikut. Kedua data tersebut, baik neraca saldo maupun jurnal penyesuaian, akan menjadi sumber penyusunan kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Untuk apa disusun dan bagaimana cara menyusunnya? Kalian bisa mengikutinya di video pembelajaran Ekonomi Man Kota Batu selanjutnya. Demikian tadi materi ayat jurnal penyesuaian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.